Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di Infusion Learning. Jadi hari ini kita sudah memasuki hari ketiga pelaksanaan TKD dan Core Value untuk rekrutmen BUMN tahun 2022. Nah, tadi kami ngobrol dengan beberapa teman-teman yang telah melaksanakan ujian hari ini. Ternyata mereka lebih banyak menjumpai soal-soal bentuk cerita, teman-teman. Soal-soal seperti perbandingan, jarak kecepatan waktu, soal aritmatika, maupun soal rata-rata gabungan. Dan ini berarti bahwa bentuk soal hari ini itu agak berbeda dengan 2 hari sebelumnya. Nah, memang seharusnya teman-teman yang mengikuti TKD BUMN ini harus mempersiapkan diri ya untuk semua jenis soal. Ya, tentunya soal-soal tes kompetensi dasar. Oleh karena itu, pada video kali ini kami akan membahas soal-soal bentuk cerita. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya. Klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini semakin berkembang. Well, seperti biasa, silakan teman-teman latihan terlebih dahulu mengerjakan soal-soal berikut ini. Oke, soal nomor 1 dikatakan bahwa pakan sebanyak 28 kg itu dapat dihabiskan oleh 35 ekor ayam. Nah, jika banyaknya ayam sebanyak 60 ekor, kira-kira pakan yang dibutuhkan itu berapa? Nah, dari soal ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa ini perbandingan senilai. Kenapa demikian? Karena banyaknya ayam yang tadinya 35 ekor bertambah menjadi 60. Kalau begitu, kebutuhan pakan ini juga pastinya bertambah karena yang harus makan ini lebih banyak. Nah, itulah kenapa dikatakan dia senilai. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, ada banyak cara. Kita mulai dengan cara praktis atau cara pertama ya. Cara 1. Nah, teman-teman bisa langsung membagi saja 28 dengan 35. Kemudian dikalikan dengan 60. Itulah jawabannya, teman-teman. Sekarang kita coba 28 kali 60 itu 1680 dibagi 35. Hasilnya adalah 48. Jadi jawabannya adalah delta. Nah, itu kalau menggunakan cara yang pertama. Kalau kita gunakan cara kedua, ini sebenarnya adalah cara yang konvensional, cara yang umum digunakan atau cara yang biasa digunakan oleh orang-orang gitu ya. Nah, katanya kita punya pakan dan punya ayam. Nah, kalau pakannya 28 kg, ayam yang bisa diberikan makan itu sebanyak 35 ekor. Pertanyaannya adalah, berapa pakan yang dibutuhkan kalau banyaknya ayam itu adalah 60? Nah, banyak ayam bertambah, maka kebutuhan pakan juga ikut bertambah. Ini dikatakan perbandingan yang senilai. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Teman-teman tinggal kali silang saja. X dikali 35, kita akan peroleh 35X. Kemudian 28 kalikan dengan 60. 28 dikali 60. Hasilnya adalah 1680. Di sebelah kiri masih 35X. Jadi X sama dengan, tinggal dibagi 1680 dibagi 35. Hasilnya adalah 48 delta. Nah, jadi cara pertama ini hanya bisa digunakan kalau soalnya perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, nanti kami akan berikan soal yang berbeda. Oke, jadi untuk soal pertama kami anggap tuntas. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2 dikatakan suatu seminar yang diselenggarakan oleh BUMN dihadiri oleh sebanyak 45 orang. Oke. Jika di akhir seminar semua peserta itu saling berjabat tangan,
maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah. Oke, untuk soal seperti ini ada cara cepat yang bisa teman-teman gunakan. Oke, kita tulis cara cepat. Nah, cara cepatnya seperti apa? Jadi banyak orang yang hadir itu adalah 45. Nah, anggap saja Anda adalah salah seorang yang hadir di seminar tersebut. Maka Anda harus berjabat tangan dengan berapa orang? Karena di sini semua peserta saling berjabat tangan, berarti Anda akan menyalami 44 orang lainnya. Ya kan? Nah, berarti Anda akan menyalami 45 kurang 1 orang. Dikurangi diri Anda sendiri. Nah, untuk berjabat tangan itu dibutuhkan 2 orang. Ini tinggal kita bagi saja. Akhirnya kita peroleh 45 dikali 44 dibagi 2. Nah, ini bisa disederhanakan. 44 dibagi 2 hasilnya 22. Jadi yang tersisa adalah 45 dikali 22. Hasilnya adalah 990. Nah, itu cara cepatnya. Bagaimana dengan cara konvensionalnya? Atau kita tulis saja cara kedua, ya. Bisa juga ditulis cara kedua, konvensional. Nah, untuk soal seperti ini, maka kita menggunakan aturan kombinasi, teman-teman. Berjabat tangan melibatkan 2 orang. Dari berapa orang yang akan berjabat tangan? Dari 45 orang. Ya sudah, nanti tinggal kita selesaikan. Aturan kombinasi itu 45 faktorial dibagi dalam kurung 45 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, kita sederhanakan dulu. 45 faktorial dibagi 45 kurang 2 dapat 43 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan faktorialnya. 45 faktorial itu bisa ditulis 45 kali 44 dikali 43 faktorial. Kenapa sampai di situ saja? Karena di bawah ada 43 faktorial. Nanti bisa kita coret, teman-teman. Nah, 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Ini dicoret, yang di bawah juga dicoret. 44 dibagi 2 hasilnya 22. 22 kali 45 990 dibagi 1 tetap 990. Jadi jawabannya adalah Charlie. Aman ya, teman-teman? Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Soal nomor 3 dikatakan Indri membeli 3 botol minuman bersoda di toko A dengan harga rata-rata. Oke, ini adalah harga rata-rata, teman-teman. Harga rata-ratanya adalah 20.000 per botol. Itu untuk 3 botol. Oke. Jika Indri membeli minuman yang sama di toko B, berarti ini ada 2 toko, toko A dan toko B. Sekarang sebanyak 6 botol, tadinya 3 botol. Harga rata-ratanya itu berubah menjadi 80.000 yang tadinya 20.000. Maka harga rata-rata keseluruhan minuman yang dibeli Indri adalah, oke, ini harga rata-rata keseluruhan. Berarti dari soal ini kita diminta untuk mencari rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Oke. Nah, rata-rata gabungan ini mudah dicari, teman-teman, ya. Jadi aturan rata-rata gabungan itu adalah X bar. X bar ini adalah X bar gabungan. Itu sama dengan banyaknya objek pertama kalikan dengan rata-ratanya. Kemudian jumlahkan dengan banyaknya objek kedua kalikan dengan rata-ratanya. Setelah itu bagi dengan jumlah objek pertama dengan objek kedua. Oke. Objek yang pertama ya di toko A itu kita punya 3. Yang kedua kita punya 6. Oke, berarti sekarang tinggal kita substitusi. Diperoleh 3 dikali rata-ratanya adalah 20.000. Ditambah N2-nya adalah 6 dikali 80.000 dibagi 3 tambah 6. Oke. 3 kali 20.000 itu 60.000. Ditambah 6 kali 80.000 itu 480.000. Dibagi 3 tambah 6 9. Ini sama dengan 540.000 dibagi 9. 540.000 dibagi 9 itu sama dengan 60.000. Berarti jawaban untuk nomor 3 adalah
alfa. Kalau nanti teman-teman menjumpai soal rata-rata gabungan, jangan ragu, jangan sungkan untuk menggunakan aturan ini. Ini boleh. Kalau ada yang mengatakan, wah hafal rumus lagi, logika sederhana pun yang kita bahas pada video sebelumnya, itu ada yang menggunakan rumus teman-teman. Apalagi hal seperti ini. Apalagi kalau soalnya terkait dengan bangun datar. Apalagi kalau soalnya terkait dengan aritmatika sosial, harga beli, untung rugi. Ya, untung itu harga jual dikurang harga beli, itu kan juga rumus. Saya kira aman. Untuk nomor 3 kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Katanya sebuah lapangan bola berbentuk persegi panjang dengan luas 405 meter persegi. Jika panjang lapangan bola tersebut adalah 5 kali lebarnya, berapakah panjang dan lebar lapangan tersebut? Oke. Ini mudah teman-teman. Jadi kita sudah diberikan, kita sudah diketahui begitu, luasnya itu sama dengan 405 meter persegi. Nah, diketahui juga panjangnya adalah 5 kali lebarnya. Nah, ini tanpa menggunakan aturan apa-apa, kita bisa dapat jawabannya. Gunakan saja pilihan jawaban teman-teman. Ya. Jadi panjang itu 5 kali lebarnya. Nah, ini adalah panjangnya, semua yang ada di sini adalah panjang, yang di sini adalah lebarnya. Nah, teman-teman tinggal kali saja lebarnya, kali 5, apakah sama dengan panjangnya? Itu jawabannya. Nah, kalau kita lihat pilihan A, 5 dikali 5, itu tidak mungkin 37, berarti ini salah. Oke, kita pindah opsi kedua. Nah, ini juga pasti salah, karena lebarnya 5. Nah, sekarang lebar yang 9. 9 dikali 5 berapa? 45. Ini benar. Ya, berarti sudah jawaban untuk nomor 4 ini adalah delta. Tidak usah ragu, tidak usah sungkan. Langsung saja dipilih delta. Nah, kalau ada yang merasa bahwa cara seperti itu tidak meyakinkan, silahkan dikerjakan dengan cara biasa. Oke. Jadi katanya luas itu 405 ya. Nah, karena ini persegi panjang, berarti luas adalah panjang dikali lebar. Kita tahu panjangnya adalah 5 kali lebar. Nah, tinggal kita substitusi ke sini. Kita peroleh 5 lebar dikali lebar itu 405 teman-teman. Nah, diperoleh 405 itu sama dengan 5 lebar kuadrat. Nah, 5-nya pindah ke sebelah kiri menjadi bagi. 405 dibagi 5 itu adalah lebar kuadrat. Nah, dari sini kita bisa peroleh lebar kuadrat itu sama dengan 405 dibagi 5, 81. Jadi lebarnya sama dengan plus minus akar 81. Tetapi karena ini lebar, ukuran panjang tidak ada negatif, berarti yang diambil hanya positifnya saja. Akar 81 itu berapa? 9. Nah, lebar yang 9 kan hanya ini dengan ini. Nah, sekarang ini kita pakai untuk menentukan panjangnya. Substitusi ke situ. Kalau disubstitusi diperoleh panjang sama dengan 5 dikali 9. Jawabannya adalah 45. Jawabannya tetap delta. Aman ya teman-teman. Kita pindah ke soal berikutnya. Soal nomor 5 ini dikatakan Sadli mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tetap. Oke, kecepatannya tetap. Nah, dia menempuh jarak 20 km dalam waktu 30 menit. Ya, ini pembalap ya. Berapa jam waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 140 km. Nah, ini pakai logika sederhana sebenarnya bisa kita dapat jawabannya teman-teman. Logikanya kan begini ya. Kalau 20 km ya itu 30 menit. Nah, kalau 140 km pertanyaannya berapa jam? Gitu ya. Oke, ini menit. Yang di bawah sini yang ditanyakan adalah jam. Nah, logika sederhananya adalah ini ke sini kan dikali 7 ya. Ya, kalau begitu ini ke sini juga kali 7 teman-teman. Nah, kalau 30 dikali 7 dapat berapa? 210. Tapi ingat, satuannya ini masih menit. Nah, untuk menjadi jam tinggal kita bagi dengan 60. Oke. Berarti kalau kita bagi dengan 60 hasilnya berapa? 3,5 jam. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah bravo. Oke, kalau ada teman-teman yang menganggap, oh kita
perlu cara yang lebih meyakinkan. Oke, kita bisa menggunakan konsep perbandingan teman-teman. Ini bisa kita hapus dulu. Ini kita hapus, ini kita hapus ya. Nah, ini konsep perbandingan apa? Jaraknya 20 km, waktunya 30 menit. Sekarang yang kita butuhkan kalau jarak 140 km itu butuh waktu berapa jam. Nah, ini kan juga perbandingan senilai teman-teman. Ketika ketika jaraknya bertambah, maka waktu yang dibutuhkan juga akan bertambah. Oke, kita tulis dulu ini adalah jarak. Di sini adalah waktu. Oke, supaya terlihat lebih rapi. Nah, ingat, kalau perbandingan senilai ya, ini perbandingan senilai seperti dengan soal sebelumnya, itu kita apakan? Kita kali silang. Ini dengan itu, yang ono dengan yang itu. Nah, ini tanda tanya bisa kita rubah menjadi X dulu, kemudian satuannya kita hilangkan, kita rubah menjadi X. Tugas kita sekarang adalah mencari X. Nah, kita kali silang. 20 kali X itu sama dengan 20X. 30 kali 140 itu berapa? 420 ya. Oke, 420. Nah, diperoleh X sama dengan 420 dibagi 20. Hasilnya adalah 210 ya. Oh, yang di atas ini 4200 teman-teman. Sorry. Jadi 4200 dibagi 20 jawabannya 210. Nah, ini satuannya masih menit. Kalau dikonversi ke jam, jawabannya adalah 3,5 jam. Cukup mudah ya soal seperti ini. Oke, sekira aman, kita masuk ke soal terakhir. Soal nomor 6. Diketahui gelas A dan gelas B berbentuk silinder. Jadi dua gelas ini bentuknya silinder. Silinder itu sama dengan tabung teman-teman. Jika tinggi gelas A, oke, kita bisa tulis begini ya. Diketahui tinggi gelas A, ini hanya untuk sekedar untuk penjelasan, makanya saya tulis. Tapi nanti pada saat tes, teman-teman coret-coret di kertas buram, ini tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Tidak ditulis tidak apa-apa maksud saya, tidak perlu itu. Tinggi A ya, itu adalah 3 kali tinggi gelas B. Oke. Jari-jari gelas A, kita tulis RA, itu sama dengan 1/3 kali jari-jari gelas B. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan volume. Oke, perbandingan volume, bukan volume. Kalau volume itu suara. Perbandingan volume. Berarti yang ditanyakan soal ini adalah volume A berbanding volume B. Gitu ya, teman-teman. Ini yang ditanyakan. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Volume A berbanding volume B. Nah, cara mencari volume tabung itu adalah pi dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi. Memang sekali lagi untuk bangun-bangun datar itu teman-teman harus ingat rumusnya ya. Tidak perlu dihafal tapi harus diingat. Ya, bagaimanapun caranya. Nah, sekarang rumusnya adalah pi dikali, karena ini gelas A berarti yang dipakai jari-jari A. Pangkat 2 dikali tinggi jari-jari A. Oke, kemudian kita bagi volume B jari-jari pi dikali jari-jari B pangkat 2 dikali tinggi B. Nah, sekarang tinggal kita substitusi yang ada. Nah, sebelumnya pi ini bisa kita coret teman-teman. Kenapa? Karena nilainya sama. Oke, kalau begitu ketika menemukan soal seperti ini, pi-nya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Karena nanti akan saling menghabiskan. Sekarang tinggal kita substitusi ya. Kita peroleh RA itu kan ini teman-teman. Oke, berarti bisa kita ganti langsung dengan 1/3 jari-jari B dikuadratkan dikali tinggi A juga ada diketahui 3 dikali tinggi B. Nah, sekarang tinggal kita bagi dengan jari-jari B pangkat 2 dikali tinggi B. Nah, dari sini teman-teman bisa lagi kita coret ini dengan itu, ini dengan itu. Yang tinggal adalah 1/3 pangkat 2 dikali 3. Nah, 1/3 pangkat 2 itu adalah 1/9 dikali 3 atau 3/9. Kalau disederhanakan, ini hasilnya adalah 1/3. Jadi, volume A banding volume B itu adalah 1/3. Jawaban yang tepat untuk soal terakhir itu adalah alfa. Untuk video kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Kalau misal teman-teman punya cara yang berbeda, metode yang berbeda, jawaban yang berbeda dengan yang telah dijelaskan
sebelumnya, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar, kita bisa diskusikan, karena tidak menutup kemungkinan kami salah menghitung, kami salah memberikan jawaban dan lain sebagainya, karena kami juga manusia biasa. Mohon diingatkan ketika kami melakukan sebuah kesalahan. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat. Terima kasih banyak. Tolong bantu kami mengembangkan channel ini, klik tombol subscribe dan lonceng ada di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.